Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat kalian Ibu hari ini. Sekarang coba kalian rapikan tempat duduknya, kondisikan kiri kanannya. Pintar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lula. Ayo, Lula, Bu. Lula, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. malaria. Nah, kalian kan tahu temannya sakit. Untuk anak-anak kalian jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit dan akhirnya tidak bisa masuk. Iya, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan berdiri, kita bernyanyi bersama. Ya. Ya. Kita nyanyi. Nah, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin teman-temannya. Ketua Bernyanyi. kelas, Iya, Ibu. ayo ketua kelas. Maju. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nadia. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat dari menyanyikan lagu wajib nasional tadi sebelum memulai pelajaran? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Nah, Nadia. Supaya meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, Bu. Selanjutnya ada lagi? Ada Ibu. Nah, benar sekali anak-anak yang dikatakan Nadia, bahwa kita menyanyikan lagu nasional sebelum mulai pembelajaran itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, yaitu negara yang kita cintai. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu ada teks literasi, kalian baca dan nanti Ibu akan tanyakan ke kalian ya. Iya, Ibu. Bacanya. Dibaca nyaring perwakilan dari teman-teman kalian untuk membaca, yang lain mengikuti ya anak-anak. Iya, Ibu. Atika silakan dibaca. Berdua, Bu. Iya, sendiri aja. Lebah, apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Semut menjawab, aku sedang membersihkan rumahku. Lebah, untuk apa kamu bersihkan? Semut menjawab, agar rumah bersih dan sehat. Lebah bertanya, mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Semut menjawab, rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Kemudian lebah berkata, terima kasih Semut, aku sudah mau hidup bersih dan sehat. Semut menjawab, iya sama-sama, menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Yeay. Nah, pintar sekali. Dari cerita yang telah dibacakan teman kita tadi, Ibu mau tanya, apa amanat yang dapat anak-anak simpulkan dari teks bacaan yang anak-anak baca tadi? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Pika. Ayo Pika. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Ya, Bu. Nadia. Amanatnya itu, Bu, harus menjaga rumah agar bersih dan rapi, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya tentang apa teks bacaan itu? Siapa yang tahu? Kami Bu, Nah, Pika. biar agar rumah rapi dan bersih, biar terhindar dari penyakit Bu. Iya, benar sekali.
Nah, anak-anak, menjaga rumah agar tetap bersih itu merupakan suatu kewajiban agar nantinya kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Benar sekali. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang pernah lihat karpet? Pernah. Karpet itu berfungsi untuk Untuk alas, Bu. Bisa tidur juga bisa, Bu. Iya. Iya. Terus ada yang pernah melihat serbet? Pernah. Serbet itu berfungsi untuk Membersihkan kita kotoran. Iya. Nah, dari yang anak-anak baca tadi, nah, dapat kita simpulkan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan bersih, lingkungan dan juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya juga kita nanti akan belajar mengenai ruas garis pada bangun datar. Nah, nampaknya anak-anak ibu sudah cemberut nih. Ayo kita berdiri dulu. Kita tepuk PPK yuk. Ayo. Nah, ibu minta ketua kelasnya memimpin teman-temannya ya. Ya, Ibu. Marilah teman-teman kita melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Selanjutnya tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang anak-anak duduk lagi. Anak-anak buka buku cetak Bahasa Indonesia halaman 10 tentang cari teks bacaan rumah yang menyehatkan. Dan sekarang ibu minta Nadia untuk mewakili teman-temannya membaca teks bacaan tersebut. Iya, Bu. Yang lain didengarkan ya. Iya, Ibu. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, anak-anak, sekarang tadi kan temannya udah membacakan teks bacaan tentang rumah yang menyehatkan. Sekarang ibu mau tanya, apa ciri-ciri dari rumah yang sehat? Iya, Bu. Ati. Rumah yang sehat itu rumah yang tidak ada sampah. Terus? Rumah yang bersih, yang rapi dan Iya. indah. Ibu mau tanya lagi, apa penyebab dari rumah yang kotor? Saya, Bu. Nadia, coba Nadia. Sampahnya berserak-serakan, Bu. Iya. Terus, nah ibu mau tanya, bagaimana cara anak-anak untuk membuat rumah agar selalu terlihat bersih? Ngepel, Bu. Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Bu. Rani. Ngepel, nyapu. Terus kalau kaca-kaca dibersihkan, Ibu. Itu, Bu. Nah, biar iya, bersih pintar aja. Rani. Nah, benar sekali. Jadi, rumah yang bersih itu yang rapi, yang nyaman, dan tidak ada sampah dan debu di sekitarnya. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab lingkungan itu menjadi kotor dan tidak sehat? Yaitu sampah berserakan di mana-mana dan tidak suka membersihkan rumah, tidak menyapu rumah, Oh, mengepel gitu ya, rumah. Bu. Iya. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menciptakan lingkungan atau rumah yang sehat, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menyapu rumah, mengepel dan sebagainya. Nah, anak-anak, di sini kita memasuki pembelajaran matematika. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran namanya papan batas.
Papan Batar ini berfungsi untuk mengajarkan kalian bagaimana cara menghitung ruas garis pada bangun datar dan memperkenalkan kalian apa saja nama-nama bangun datar. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan ke kalian apa aja bangun datar yang terdapat pada media papan datar ini. Nah, yang pertama ini, anak-anak tahu ini bangun datar apa? Segi 4, Ibu. Iya, ini adalah bangun datar persegi. Dan yang kedua, ada bangun datar Persegi panjang. Iya, pinter. Yang ketiga, Segitiga. selanjutnya Gak tahu. ini adalah lingkar. Pintar Anda. Nah, selanjutnya Jajar ada genjang. bangun datar. Jajar genjang. Iya, pintar. Selanjutnya ada Lancip-lancip. layang-layang. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa yang tahu benda yang ada di sekitar anak-anak yang berbentuk persegi panjang? Ayo tunjuk tangan. Ya, Bu. Iya, Nadia. Coba sebutkan. Benda yang berbentuk persegi panjang, Bu. Contohnya ada di depan kita, yaitu meja tulis, Bu, berbentuk persegi panjang. Iya, benar. Selanjutnya, iya Rani. HP, Bu. HP. Ya, 1, 2, 3, 4, Bu. Iya, HP berbentuk persegi 4. panjang. Panjang. Selanjutnya Ibu tunjuk ya. Pika, Ibu mau tanya benda yang berbentuk segitiga di kehidupan sehari-hari apa? Ayo Pika jawab. Tahu, Bu, papan di pinggir jalan, Bu. Iya, papan di pinggir jalan. Ada juga palang untuk tanda berhenti. Jika misalnya mobil kita pecah ban, jadi agar orang tidak melewati jalan kita bisa memberikan palang. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai ruas garis pada bangun datar. Di sini ada yang tahu apa itu ruas garis? Nggak tahu, Nggak Bu. tahu, Ibu. Nah, ruas garis itu merupakan garis-garis penghubung yang terdapat pada bangun datar. Di sini Ibu mau mengajarkan kalian bagaimana cara menghitung ruas garis pada bangun datar di papan batar ini. Nah, yang pertama yaitu ruas garis pada bangun datar persegi. Yang pertama kita hitung sama-sama ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ruas garis yang terdapat pada bangun datar persegi ada berapa? 4. Bentar anak Ibu. Iya, Ibu. Terus Ibu mau tanya, ruas garis yang terdapat pada bangun segitiga ini berapa? 3, Ibu. Iya, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nah, pintar sekali anak Ibu. Jadi ruas garis itu sama dengan atau sering dikenal dengan namanya rusuk. Nah, Itu ya, Bu. iya. Nah, sekarang anak-anak kita pada pembelajaran kali ini akan menggunakan model Discover Learning atau model DL, yang mana model ini menekankan kalian untuk aktif dan kreatif dalam berkelompok bersama teman-teman kalian. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Atika kelompok 1, Nadia kelompok 2, Vika kelompok 3, dan Rani kelompok 4. Nah, ini Ibu ada LKPD. Ini LKPD-nya dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya, anak-anak. Ya, Bu.
Nanti Ibu tunjuk perwakilan kelompok untuk ke depan dan membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Selesai? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 Ibu minta maju ke depan. Capek, Bu. Nadia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu membuat laporan hasil pengamatan tentang rumah yang bersih. Di sini dapat dilihat di gambar, rumah yang bersih itu adalah peralatan rumah yang rapi dan kebun yang bersih. Nah, contoh peralatan rumah yang rapi itu adalah setiap debu-debu di setiap sela-sela peralatan rumah tangga itu selalu dibersihkan setiap hari, dan kebun-kebun di taman di luar rumah itu juga selalu dipotong rumput liarnya. Itu termasuk salah satu kategori rumah yang bersih, Bu. Iya, pintar. Nah, tugas 2-nya? Kelompok selanjutnya, Bu. Iya. Kelompok 2 Ibu minta maju ke depan. Baiklah, saya akan menjawab hasil diskusi saya. Yang pertama yaitu bangun datar. Bangun datarnya dengan jumlah ruas garis 4 dan contoh bendanya yaitu persegi. Yang kedua yaitu gambar dengan jumlah ruas garis tidak terhitung, contoh bendanya yaitu lingkaran. Yang ketiga jumlah ruas garisnya yaitu 3, contoh bendanya yaitu segitiga. Yang keempat, jumlah ruas garisnya yaitu 4, contoh bendanya persegi panjang. Yang kelima, jumlah ruas garisnya yaitu 4 dan contoh bendanya yaitu layang-layang. Benar sekali yang telah kalian jawab tadi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali mengenai lingkungan bersih, lingkungan sehat, dan lingkungan yang tidak sehat, serta ruas garis yang terdapat pada bangun datar. Nah, lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang bersih dan nyaman, dan di dalamnya kita akan mendapatkan kenyamanan dan terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya yaitu lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ini contohnya lingkungan yang banyak sampah, yang kotor, bau, dan banyak lalat, banyak hewan-hewan yang tidak menyehatkan, dan akhirnya kita akan terkena penyakit. Contohnya penyakit diare. Nah, pintar sekali. Untuk ruas garis ini sudah Ibu jelaskan dan sudah kita perhatikan bersama-sama. Ruas garis itu sama dengan rusuk yang terdapat pada bangun datar. Nah, bangun datar ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya karpet, contohnya lagi ada taplak kaki. Taplak kaki itu berbentuk persegi panjang. Terus ada jam itu berbentuk lingkaran. Pinter. Selanjutnya ada lukisan dinding, itu berbentuk persegi panjang. Yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Iya, Nadia. Bu, saya ingin bertanya, apa bedanya persegi sama persegi panjang, Bu? Pintar sekali pertanyaannya. Jadi perbedaan antara persegi dan persegi panjang yaitu terlihat dari sisinya. Nah, untuk persegi, setiap sisi yang terdapat pada bangun datar persegi itu sama. Untuk persegi panjang ini memiliki perbedaan karena lebarnya berbeda dengan panjangnya. Nah, itu anak-anak. Oh begitu, iya, Bu. Ibu. Nah, sekarang dari pembelajaran yang kita lakukan, ada yang dapat menyimpulkan apa saja yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini? Siapa yang bisa? Cuci tangan. Saya, Bu. Nah, Ati. Bu, tadi kita belajar tentang macam-macam bangun datar. Iya, selanjutnya Nadia. Kita sudah belajar tentang lingkungan bersih, dan lingkungan yang tidak bersih, Bu. Iya, pintar. Jadi hari ini kita
belajar mengenai lingkungan bersih dan tidak bersih, dan juga lingkungan sehat dan tidak sehat, serta ruas garis pada bangun datar. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian terhadap materi pada pembelajaran kali ini, Ibu ada soal pengetahuan yang kalian kerjakan. Ibu tunggu 10 menit ya. Nanti Ibu akan koreksi. Ibu akan koreksi. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah dicek lagi jawabannya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang dikumpul. Kumpul teman-teman. Kumpul. Sudah? Udah, Ibu. Udah, Bu. Diperiksa dulu ya. Iya, Ibu. Jangan ribut. Tidak, Ibu. Hasil yang Ibu periksa tadi, nilai kalian sudah bagus semua. Nah, dari kalian sudah ada banyak yang dapat 100. Tapi ada juga yang masih di bawah 100. Siapa itu, Bu? Ada, tapi jangan berkecil hati karena nanti Ibu akan memberikan pengayaan dan juga remedial. Tapi yang terpenting, Ibu sangat senang sekali hari ini karena kalian sangat kondusif dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan pembelajaran dari Ibu tadi tidak dilupakan dan bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, untuk anak-anak yang belum mendapatkan nilai yang baik, Ibu akan memberikan remedial, dan nilainya yang sudah di atas KKM, Ibu akan memberikan pengayaan. Nah, Ibu akan memberikan tugas, kalian kerjakan sesuai dengan nilai kalian ya. Iya, Bu. Nah, kalian bawa pulang, terus kerjakan di rumah, besok kumpulkan ke Ibu, akan Ibu periksa. Iya, Bu. Nah, sekarang rapikan buku-bukunya yang ada di atas meja, masukkan ke dalam tas. Nah, selanjutnya coba lihat di sekelilingnya ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada, Bu. Nah, kalau ada sampah dibuang ya ke tempat sampah. Nah, sebelum kita pulang, ayo kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Ibu minta Tika untuk memimpin teman-temannya bernyanyi bersama dilanjutkan dengan lagu PPK bersama. Marilah
teman-teman, kita menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais kelaponyo muda dibungkus daun salam rapi-rapi dikebet tali masya. Ikan pais lemak rasanya makan ke nasi putih same-same pulang ke jering muda. Rasanya oi lemak niat makan selingih sama-sama nasi goyang sudah habis rasona nambung. Rasanya oi lemak niat makan selingih rintik-rintik sambalnya pede tambah lagi habis segala. Nah, sekarang kita langsung ke tepuk WPK. Yuk, sama-sama yuk. Tika pimpin teman-temannya. Marilah teman-teman, kita melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tika silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang anak-anak sudah rapi. Sekarang Ibu minta ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa sebelum kita pulang. Marilah teman-teman sebelum kita pulang kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran yang telah Ibu berikan dapat kalian ingat dan kalian amalkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak langsung pulang ke rumah, jangan main kemana-mana, jaga kesehatan, dan salam sama orang tuanya ya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.